Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dalam kesempatan ini kita kembali bicara mengenai seputar kata sambutan tuan rumah, yaitu sambutan tuan rumah dalam acara resepsi pernikahan. Yang kita bahas dalam kali ini adalah sebagaimana pernah kita buat kontennya mengenai sambutan tuan rumah dalam acara resepsi pernikahan. Namun yang kita titik beratkan dalam kali ini adalah bagaimana memisahkan antara sambutan tuan rumah dengan sambutan yang mewakili keluarga mempelai. Yang ini jangan sampai dicampur. Karena kalau sampai kita yang menyampaikan sambutan tuan rumah, itu mengambil alih penyampaian yang mestinya disampaikan oleh yang mewakili keluarga mempelai. Misalnya yang mengadakan resepsi mempelai pria, kita langsung menyampaikan yang seharusnya disampaikan oleh yang menyampaikan kata sambutan mewakili keluarga mempelai pria. Tentu ini akan membingungkan ketika yang berikutnya petugas dari perwakilan mempelai pria untuk menyampaikan, karena kita sudah dahului. Nah, apa saja yang menjadi tugas dari atau yang harus disampaikan oleh sambutan tuan rumah? Yang pertama yang harus kita pahami dulu, apa yang harus disampaikan oleh perwakilan dari keluarga mempelai, baik yang pria atau wanita. Yang ini jangan sampai kita ambil. Contohnya yang menjadi tugas orang lain, bukan tugas kita. Kita menyerahkan kepada tamu undangan bahwa inilah anak kami yang menikah, inilah mempelai, dan lain-lain. Atau kita menyerahkan anak kita ke pihak besan. Kami dari keluarga mempelai pria menyerahkan anak kami sepenuhnya pada keluarga wanita. Apabila berada di tempat keluarga wanita, tolong didikkan. Ini bukan bagian dari tugas tuan rumah. Tugas ini bagian dari yang menyampaikan perwakilan dari pihak mempelai. Apabila bagian ini kita ambil, niscaya bingung yang menyampaikan berikutnya yang mewakili mempelai, apalagi yang akan mereka sampaikan. Karena saudara, ini pernah juga terjadi, sehingga sambil saling ambil tugas. Tuan rumah menyampaikan kata yang seharusnya itu disampaikan oleh yang mewakili pihak mempelai, sehingga ketika yang mewakili pihak mempelai, semua sudah kata-katanya sudah disampaikan oleh yang menyampaikan sambutan tuan rumah, sementara yang menyampaikan sambutan tuan rumah itu tidak menyampaikan yang seharusnya dia sampaikan. Maka yang disampaikan oleh yang mewakili mempelai justru disampaikan yang seharusnya disampaikan oleh tuan rumah, bertukar. Nah, ini jangan sampai terjadi, maka harus kita pahami. Apapun pernyataan atau kata-kata yang seharusnya disampaikan sehubungan dengan mempelai, perkataan yang harusnya kita sampaikan kepada pihak besan, itu jangan kita sampaikan. Itu merupakan bagian tugas orang lain. Kita pahami saja, kita sampaikan saja apa yang menjadi tugas kita. Yang pasti yang pertama salam, yang umum saja dulu, salam, kemudian mukaddimah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, itu maksud kami. Kemudian sapaan atau penghormatan yang kami hormati, lalu puji dan syukur, alhamdulillah kita dapat bertemu, berjumpa, dan seterusnya. Itu adalah konsep umumnya. Lalu sebagai tuan rumah, kita sampaikan ucapan terima kasih. Nah, ini yang menjadi tugasnya tuan rumah. Ucapan terima kasih kepada siapa saja, kita berterima kasih kepada jiran tetangga, sanak keluarga yang sudah memberikan bantuan, sudah memberikan tenaganya, pikirannya untuk membantu pekerjaan kita, kita ucapkan terima kasih. Dan juga segenap kepanitiaan yang dari pagi sudah membantu terlaksananya acara, kita ucapkan terima kasih. Kita ucapkan juga terima kasih kepada atas kehadiran dari para tamu undangan. Kita ucapkan terima kasih, di mana kita tahu bahwa para tamu undangan mungkin banyak
mendapatkan undangan pada hari ini, atau ada pekerjaan yang semestinya dikerjakan namun ditinggalkan demi untuk memenuhi undangan kita. Kita ucapkan terima kasih. Ini bagian dari tugas kita selaku tuan rumah. Kita juga mohon maaf apabila dalam hal fasilitas, penempatan, ataupun cara penyambutan dan lain-lain itu banyak kekurangan, tidak memadai dan lain-lain. Kita mohon maaf dan juga mohon untuk dimaklumi. Sampai di situ tugas kita sebagai tuan rumah. Kita juga menyampaikan apa tujuan kita mengundang. Tujuan kita selaku tuan rumah mengundang itu apa? Yang jelas di antara tujuan-tujuan nanti yang kita sampaikan bahwa tujuan kami mengundang Bapak dan Ibu adalah yang pertama, kami mensosialisasikan atau memperkenalkan bahwa anak kami yang bernama ini sudah menikah dengan seorang wanita, misalnya anak kita laki-laki dengan seorang wanita yang bernama ini. Jadi tujuan kami memperkenalkan, inilah anak kami yang sekarang jadi mempelai, mereka sudah menikah, dan inilah besan kami. Nah, memperkenalkan besan sebatas itu tidak masalah. Karena kita sebagai tuan rumah memperkenalkan secara umum, inilah besan kami. Kemudian, tujuan lain kita mengundang, kita juga mohon doa dari para undangan agar mereka memberikan doa restu buat keluarga kita, buat semua ahli tuan rumah, dan juga khususnya untuk kedua mempelai. Kemudian sudah kita sampaikan tujuan, harapan-harapan kita. Harapan kita dengan adanya acara ini, para undangan jadi kenal bahwa ini anak kami yang nantinya apabila bertemu di jalan dan lain-lain bisa diketahui bahwa ini adalah bagian dari keluarga kita. Dan juga dengan adanya resepsi ini, harapan kita semakin erat tali silaturahmi yang mungkin selama ini sebagai keluarga yang masih agak jarang saling tandang, saling bertemu. Dengan adanya acara resepsi ini semakin rapat, semakin erat, memperluas tali kekeluargaan. Lalu kita sampaikan ajakan untuk makan bersama, bahwa sesudah acara nanti jangan dulu pulang. Sebagai tuan rumah menyiapkan makan siang atau santapan ala kadarnya seperti apa, kita sampaikan bahwa kita menyiapkan makanan untuk kita makan bersama sudah acara nanti. Dan yang terakhir, penutup. Jadi intinya pada garis itu, jangan sampai kita mengambil alih tugas orang lain. Yang diantara tugas orang lain itu adalah kita meletakkan posisi kita pada satu sisi, yaitu sisi besan keluarga laki-laki atau keluarga mempelai perempuan, sehingga kita berbicara atau menyampaikan sesuatu kepada keluarga besan, atau menyampaikan sesuatu tentang kedua anak atau kedua pihak besan kepada masyarakat. Ini bukan tugas kita. Jangan sampai kita membingungkan orang yang akan bicara sebelum kita. Namun kalau memang kita berbicara sebagai tuan rumah dan sekaligus mewakili pihak mempelai laki-laki, misalnya, itu berbeda lagi. Maka kedua hal tersebut kita gabung. Jadi saudara, itu pencerahan kita belajar bersama pada kesempatan ini, memanfaatkan waktu sementara siswa kita baru saja pulang. Sebelum pulang kita belajar bersama melalui via online ini. Semoga bermanfaat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.